Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat ya. Kali ini bahasannya tentang electric vehicle, baik itu cars ataupun motor sebenarnya bisa diimplementasikan ya. Nah, pada bahasan kali ini gue bakal bahas tentang pro dan kontranya tentang electric vehicle ya kan. Terus gue juga bakal bahas tentang personal experience gue dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu sih. Cuman pada intinya menurut gue sih electric vehicle di Indonesia itu belum siap. Gak cuma di Indonesia sih, tapi dunia secara menyeluruh juga kesempurnaan dalam infrastruktur segala macam fasilitas itu masih agak kurang. Bahasan lengkapnya langsung aja kayaknya ya, biar nggak lama gitu. Panjang juga ini gue lihat materinya. Oke, jadi belakangan ini banyak banget ya produsen-produsen yang mulai pindah ya dari combustion engine jadi electric vehicle, baik itu untuk level low, mid ataupun high class car gitu, high class mobil. Itu ada banyak juga sebenarnya tanggapan-tanggapan dari netizen yang tentang pro dan kontra tentang fenomena-fenomena yang seperti ini. Bukan fenomena ya, tapi kejadian-kejadian kayak gini gitu kan. Mungkin kita mulai dari pro-nya dulu ya. Pro-nya yang pertama ya, electric vehicle ini memiliki emisi yang lebih sedikit apabila kendaraan tersebut memiliki rotor maksimum 2 rotor dan produsen listrik yang ada di negara tersebut, berarti dalam hal ini harus Indonesia ya, harusnya harus green energy juga. Nah, yang nomor dua, electric vehicle secara general punya center of gravity dan dan weight distribution yang baik ya. Jadi mau mobil itu dipakai di luar kota, dalam kota dan lain sebagainya itu bakal punya handling yang lebih bagus daripada mobil-mobil combustion engine ya kan. Terus yang ketiga, running cost electric vehicle terhitung murah ya, lebih murah daripada gasoline engine atau diesel engine. Kenapa? Karena dihitung ya dari biaya listrik per kilometer dan biaya BBM per kilometer. Mobil listrik ini lebih irit gitu, jadi secara rupiahnya lebih irit gitu kan. Nah, terus yang keempat itu dengan banyaknya electric vehicle yang ada gitu ya, artinya kan proses riset, penelitian segala macam tentang baterai itu juga makin maju ya, makin cepat kemajuannya, yang artinya mendekatkan pada target sosial manusia, di mana manusia itu berusaha untuk, jadi ini target in general ya, target jangka panjangnya, manusia itu mampu memanen energi dari luar bumi gitu kan. Jadi kita nggak cuma bergantung pada energi yang ada di bumi gitu, kayak tambang segala macam yang kayak gitu kan. Nah, mungkin buat editor gue bisa ngasih tahu ya, enak ya ada editor muncul ya kan, berapa energi yang dikeluarkan matahari per jam atau per menit atau per detik, terserah lah gitu kan, yang bisa diterima di bumi. Ya kayak science fiction banget, tapi ya memang itu salah satu keuntungan realistisnya gitu ya dalam dunia sains. Terus yang kelima, memiliki performa yang sebetulnya kalau boleh jujur ya lebih baik dalam akselerasi ataupun top speed, apalagi kalau kita tuningnya lebih pas, lebih tepat. Buat balap kayak buat drag atau di sirkuit, wah ini oke banget sih electric vehicle ini. Ya bisa bisa menang lawan gasoline engine gitu, atau diesel engine yang kayak gitu-gitu sih. Nah, terus yang keenam ya minim perawatan, yang terakhir kalau untuk di Indonesia pajaknya murah. Nah, terus kontranya juga banyak banget. Kontranya pertama, secara spesifik di Indonesia ya, jargon green energy ya, kayak green apa kehijauan gitu itu menurut gua agak kurang tepat ya, karena memang mayoritas energi listrik di Indonesia itu masih menggunakan fossil fuel ya kayak gitulah gitu kan. Terus yang kedua, safety measure pada electric vehicle juga masih harus diperketat ya, meminimalisir risiko kebakaran ya, malfungsi dan lain sebagainya, karena beda dengan mesin-mesin yang biasa gasoline engine atau diesel engine. Kalau misalnya ada apa-apa dengan mesinnya, ya udah, failure dia ada posisinya di depan ya kan. Nah, karena posisinya di depan ini kan, orang itu kelihatan ada asap, ada apa segala macam, atau sekalipun di belakang juga sama ya, dia ada waktu untuk keluar dari mobil dan mencari tempat aman. Sementara kalau electric vehicle, eh, potensi kerusakan terbesarnya itu ada di baterai gitu, kayak puncture, robek dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau yang rusaknya udah di bawah itu, waktu untuk keluar kendaraan itu lebih sedikit daripada posisinya ada di depan atau di belakang. Terus yang ketiga, kontranya, mobil ini jujur ya terlalu senyap ya. Yang ngedebat berarti bukan petrolhead. Tapi bener terlalu senyap, gue gak seneng. Jadi mungkin ini bisa jadi subjektif atau bias ya. Terus yang keempat, untuk saat ini harga electric vehicle masih tergolong tinggi ya. Yang kelima, range electric vehicle ini masih belum bisa bersaing dengan internal combustion engine, baik yang diesel ataupun bensin ya. Nah, terus yang keenam, membutuhkan daya listrik yang besar untuk mendapatkan fast charging di rumah. Jadi belum tentu semua rumah yang ada di Indonesia ini mampu untuk ngecas fast charging electric vehicle mereka. Terus yang ketujuh ya, penyebaran charging station yang ada di Indonesia ini belum merata. Jadi mungkin kalau di Jawa oke lah gitu, tapi gimana yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Terus nomor 8 juga, masih ada ya produsen electric vehicle yang tidak memiliki safety dalam charging dock atau charging compartment. Jadi chargernya itu bisa dilepas gitu loh sama orang yang nggak dikenal gitu kan, tanpa otorisasi dan lain sebagainya. Masih ada yang kayak gitu ya kan. Jadi berpotensi adanya MMA dadakan di
charging station atau di tempat ngecas gitu. Kayak rebutan charger ya, kayak bocah rebutan charger, bocah SMP gitu. Nah, terus lanjut ya, nomor 9, apabila ada kerusakan pada baterai dan lainnya, biaya penggantiannya cukup mahal. Ya, itu pun dengan catatan apabila ada kerusakan baterai orangnya masih hidup. Karena ya mungkin kalau baterainya cuma di foam tanpa ada sobek segala macam ya kayak gitu-gitu ya, ya orangnya bisa jadi potensinya masih masih tinggi hidup gitu. Tapi kalau tiba-tiba bakar aja tuh jadi safety-nya harus diperketat lagi ya kan. Yang terakhir adalah secara general fasilitas untuk electric vehicle yang ada di Indonesia ini masih sangat kurang ya, menurutku masih kurang. Nah, ini udah masuk ke pembahasan ya. Jadi gue bukan orang yang menentang electric vehicle gitu ya. Mungkin tadi ngeliat dari minus yang gue bahas itu kayaknya banyak banget ya minusnya. Tapi gue bukan orang yang menentang electric vehicle. Justru sebaliknya, gue salah satu yang mendukung electric vehicle. Bahkan waktu 10 tahun yang lalu ya, waktu gue masih kuliah itu, gue sempat eksperimen dengan kendaraan listrik. Gue bikin sendiri ya, walaupun waktu itu di motor ya, baterainya lithium dan akhirnya kebakar. Tapi oke, nggak ada yang kebakaran. Maksudnya gue aman, kendaraan gue aman segala macam. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi gue salah satu orang yang excited sebetulnya dengan electric vehicle ini. Cuman ya itu cuman gitu kan. Gimana ya? Gue bilang ya harus ada safety measure gitu. Ya tapi gue yakin sih produsen-produsen mobil gak akan kayak gua gitu. Oke, lanjut ya. Jadi perlu dicatat ya tentang safety-nya itu karena itu penting banget sih menurut gua. Lanjut ya. Buat di Indonesia sendiri ya, karena balik lagi sumber energinya itu bukan cuma ya, tapi mayoritas itu dari fossil fuel ya, tenaga uap, tambang gitu kan. Sorry, batu bara gitu kan. Terus ada minyak bumi segala macam, pembangkit listriknya masih fossil fuel. Jadi nggak cocok itu dengan kategori green energy gitu, karena kalau kita pindah dari internal engine ke electric vehicle ya itu kayak cuma memindahkan polusinya yang tadinya ada di jalan jadi ke pusat ini ke pembangkit listrik gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi cuma mindahin tempat polusinya doang gitu kan. Nah terus, ini nih bicara tentang masalah ini juga ya, di luar negeri juga sebenarnya banyak ya masalah-masalah yang kayak gitu ya. Apalagi yang laku itu banyak kan yang lebih dari 2 rotor karena mereka cari performa dan lain sebagainya. Jadi kalau ujung-ujungnya pakainya lebih dari 2 rotor ya bukannya mengurangi emisi karbon, malah nambahin emisi karbon sebetulnya. Walaupun bukan pas mobilnya jalan, tapi mereka nambahin emisi karbon pas mobilnya itu lagi diproduksi gitu, terutama pada produksi baterainya. Nah, ngomong-ngomongin soal baterai nih, baterainya memang ada sih baterai yang lebih ramah lingkungan, tapi kalau kita pakai baterai yang lebih ramah lingkungan, ada masalah lain. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah di range. Karena baterai yang lebih ramah lingkungan, density energinya itu lebih rendah daripada baterai yang biasanya. Akhirnya gimana? Akhirnya range-nya jadi lebih rendah gitu. Jadi ya bagus lah, istilahnya udah bagus lah, dapat 500 km tuh udah bagus gitu. Jadi untuk saat ini di Indonesia, bahkan di jalan tol yang memiliki rest area yang cukup gede juga, menurut gue charging station yang ada di sana juga masih kurang ya buat electric vehicle. Masih terbatas lah, bukan kurangnya terbatas gitu kan. Dan untuk electric vehicle sendiri ya gimana ya, gue bilang ya secara performa enak, nyaman segala macam karena COG-nya rendah ya kan. Gue sendiri pernah pakai Hyundai Ioniq 5 gitu kan, performanya oke gitu kan. Tapi ya itu gitu, kebanyakan hal negatif buat gue, kebanyakan hal negatif jadi nutupin hal positif gitu kan. Ya mungkin karena gue cuman waktu itu lagi karena gue cuma pakainya Ioniq 5 gitu. Mungkin kalau gue pakai Ioniq 6 beda cerita gitu. Tapi gue tahu juga gue kan gak punya Ioniq 6 ya, semoga nanti kebeli apa gimana gue gak tahu. Ada yang mau minjemin gitu cuma buat di review kan ngarepet ya, nggak, itu bercanda aja. Jadi ya all in all, gue ngerasa kalau electric vehicle yang ada di Indonesia ini masih terlalu diburu-buru dan tidak bisa dibarengi dengan fasilitas yang cukup gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa ada update atau ada inovasi baru ya, gue nggak tahu juga, tapi semoga aja. Gue mendukung soalnya. Jadi kalau siapa tahu masalah-masalah tadi bisa diselesaikan, gue dengan senang hati pindah, bahkan di motor juga gue pindah ke electric vehicle. Sekian dari gue, Green Wombat.